ini data BPS terbaru, Pak. Ya. Itu ada 9,9 juta anak muda usia 15 sampai 25 tahun yang masuk dalam kategori non-employment, non-education, nggak ada skills, nggak ada knowledge juga. 9,9 juta. Pak Prabowo ini sudah menyatakan ingin mencapai 8% ya. Menurut Ibu nih 8% ini realistis atau utopis nih, Bu? Jadi kalau saya dalam posisi begini, Pak. Kita harus dukung itu. Mengapa tadi sudah saya sampaikan kita perlu untuk sampai Indonesia Emas 2045. Kita perlu untuk mengkompensasi waktu COVID. Kita perlu tadi menyiapkan lapangan kerja untuk bonus demografi. Kita perlu keluar dari middle income trap. Jadi itu harus, Pak, dilakukan. Pertanyaannya bahwa ada tantangan? Iya. Semua negara mengalami tantangan. Indonesia diuntungkan sekarang. Kenapa? Karena perdagangan ekspor kita jadi tinggi. Kita surplus untuk komoditas. Ya, kita surplus kan, Pak. Dan surplus kita ini udah 4 tahun berturut-turut. Itu hampir 150 miliar US dollar yang lebih besar dari cadangan devisa kita yang sekitar 134 miliar. Halo Sobat Podcast 9, jumpa lagi pada kali ini. Dan kita ingat calon presiden yang akan datang, Prabowo Subianto, menegaskan ada keinginan untuk menumbuhkan ekonomi Indonesia mencapai 8%. Sesuatu yang mungkin bagi banyak pihak, termasuk bagi kalangan ekonomi, cukup mengagetkan. Apakah target ini sesuatu yang utopia atau sesuatu yang realistis? Nah, kita akan bahas hari ini. Tetapi seperti biasa, sebelum kita bahas, kami selalu mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Untuk pembahasan kali ini, kami mengundang narasumber yang sudah punya pengalaman malang melintang di dunia perekonomian. Beliau kuliah di IPB, ya, kemudian mencapai doktor di sana dan memiliki banyak pengalaman di pemerintahan, antara lain pernah menjadi Dirjen Anggaran, kemudian pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan, dan kini duduk di hadapan kita, yaitu Ibu Ani Ratnawati. Ya. Selamat datang Bu Ani di Podcast 9. Selamat datang. Terima kasih Pak Wina atas undangannya. Senang sekali bertemu Bapak pada siang. Kita senang sekali, apalagi pada situasi sekarang ya, di mana kita menanti-nanti bagaimana nih ekonomi ke depan ya. Bu, ya sebelum kita mulai Bu, saya ingin juga lebih dahulu bertanya soal bagaimana sih komparasi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini dibanding negara-negara lain ya. Kan banyak sekali faktor yang menyebabkan ekonomi negara lain itu agak melamban ya, termasuk misalnya Cina RRT ya. Bagaimana posisi saat ini Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain? Baik, jadi kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi ya Pak ya, 10 tahun terakhir memang relatif baik kita bandingkan dengan negara-negara misalnya Amerika, Eropa yang kemudian mengalami krisis agak berkepanjangan faktor dari pandemi COVID. Juga China yang kemudian turun juga relatif besar, juga India. Betul, walaupun akhir-akhir ini kita lihat India kuartal keempat kemarin mulai Pak percepatan kembali, sudah naik ke 8%. Jadi India ini luar biasa karena memang kemudian mereka konsolidasi kaitannya dengan juga ICT, teknologi dan digitalisasi begitu. Kemudian kalau di kawasan Asia kita baiklah Pak, pasti karena kita di atas juga tetangga-tetangga kita begitu. Hanya memang kita punya catatan, ya mungkin semua negara punya catatan Pak, ketika COVID. Kita pernah minus di 2,07 itu di tahun 2021. 2021 kita minus, tetapi di 2022-nya kita sudah kembali Pak. Sudah menjadi 3,6
3,1 begitu. Jadi sebetulnya kita sudah on track. Sementara negara lain ketika 2001 minusnya besar, minus, Pak. kemudian ke 2003 juga masih belum pulih. Yeah. Dan mereka itu relatif minusnya juga jatuh lebih tinggi daripada Indonesia. Jadi kita juga punya pengalaman dulu ketika krisis ekonomi 97-98. Kita juga pengalaman juga mengalami waktu 81, Pak. Jadi kita punya banyak catatan mengenai bagaimana sih mengendalikan ekonomi. Jadi kita bersyukur sekali kita ketika COVID hanya minus 2,07 yang orang lain ada yang 7, 8 dan lain sebagainya, kemudian kita sudah pulih 3%. Hanya memang kemudian berikutnya kan kita di 5%. Yeah. Tahun ini juga direncanakan di 5,1%. Jadi ada bayangan kita, sebetulnya kita ingin kalau bisa yang kemarin turun itu kita kompensasi untuk kita kembali di track-nya, Pak. Kan kalau kita lari, kemudian ada orang lari cepat sama, kemudian kita menyimpang sedikit ke arah minus kemarin, untuk mengembalikan lagi kan itu harus dikejar begitu, sehingga kita bisa pada jalur yang cepat. Kalau begitu. kita bicara persentase, karena Ibu tadi bilang kan kita minus 2,7 ya, Bu ya. Betul, Pak. Kalau pertumbuhan kita 5,1, 5,2 berarti ditambahkan aja misalnya minimal 7,8 gitu ya sekitar. Jadi saya bayangkan sebetulnya kita minus itu kan di COVID itu 2019 ya Pak. Jadi 2020 tadi saya agak koreksi sedikit itu minus 2,07. 2021 kita sudah plus 3,7. Sebetulnya untuk kita kembali itu kita perlu ada pertumbuhan di sekitar 7% Pak. 7% itu untuk kita bisa syukur-syukur bisa di atas 8%. Karena kemudian kita punya rencana di 2045 kan kita mau jadi Indonesia emas. Yang GDP per kapitanya itu mendekati 30.000 US dollar per kapita, yang hari ini kita sekitar 5.200, 5.300 US dollar per kapita. Jadi ada semacam apa ya Pak, keharusan begitu untuk catch up dengan 2045, kemudian mengatasi kemarin kompensasi yang minus. Dan ketika sebetulnya kita ingin, ada satu Pak, ingin keluar dari yang disebut dengan middle income trap. Takut kita terperangkap di dalam negara dengan pendapatan menengah. Kita ingin masuk negara pendapatan tinggi. Dan yang paling penting ini mungkin isu banyak negara bahwa kita ini sedang masuk dalam bonus demografi, Pak. Nah, Bu, saya paham mengenai bonus demografi itu ya. Tapi barangkali tidak semua pendengar dari podcast 9 itu memahami apa sih sebenarnya bonus demografi ini dan apa advantage atau yang bisa kita manfaatkan dari bonus demografi ini, Bu. Baik, jadi bonus demografi adalah situasi di mana kalau dulu kita bilang piramida penduduk ya Pak, itu biasanya kan besar di bawah. Jadi usia muda, kemudian makin ke atas, di tua makin kecil. Nah kita sedang mengalami besar di tengah Pak. Usia 15 sampai 40 tahun yang kita kategorikan sebagai usia produktif. Itu yang disebut bonus demografi. Jadi kita sedang pada situasi di mana penduduk sebagian besar ada di usia 15 sampai 35 tahun yang sangat produktif. Kalau ini kemudian bekerja, maka GDP kita akan naik, Pak, akan loncat begitu. Artinya, Bu, dengan bonus demografi ini Indonesia memiliki sebagian besar penduduk yang mempunyai masa produktif ya, umur produktif untuk bekerja dan lain-lain gitu ya, Bu, dan itu akan membantu pertumbuhan ekonomi. Karena kan pertumbuhan ekonomi salah satunya ditopang oleh tenaga kerja dan juga kegiatan produktif yang itu butuh labor juga, Pak. Jadi sebetulnya kita pada situasi di mana kita punya keuntungan. Hanya ini yang perlu kita siapkan. Kenapa? Karena kalau usia-usia ini kemudian tidak cukup lapangan kerja, maka bisa menjadi beban pada tahun berikutnya. Saya beri contoh sekarang China dan Jepang, Pak. China ini sedang mengalami bonus demografinya sudah lewat, Pak. China ini sedang mengalami sekarang kaum mudanya sedikit, kaum tuanya bertambah, Pak. Sehingga mereka sudah mulai policy untuk mengajak orang, mendorong orang untuk punya anak misalnya, supaya bisa menjaga populasinya. Jadi ini menarik, Pak. Jepang pun juga sudah pada
kurvanya terbalik. Jadi di atasnya besar, kaum tuanya besar. Kita ingin bonus demografi ini betul-betul dimanfaatkan. Jadi sebetulnya ini advantage buat Indonesia untuk dorong ekonominya bisa Waktu 8%. Cina dia punya bonus demografi itu dia manfaatkan sekali ya, Bu ya. Pak, betul. Sehingga pertumbuhan ekonominya pertumbuhannya juga melejit ya, Bu ya. Tinggi karena Cina kan juga sudah sempat ekonominya tumbuh 2 digit, Pak. Hampir 10 tahun lebih itu 2 digit. Kemudian memang sempat soft landing, dikatakan soft landing, mengurangi. Menyengaja, Pak, mengurangi pertumbuhannya untuk di bawah 1 digit karena ada dampak inflasi. Karena demand terlalu tinggi kan juga inflasi. Nah, kita ini sebetulnya pada situasi yang harusnya bisa dimanfaatkan. Hanya memang ini kuncinya adalah bagaimana kita bisa menyiapkan lapangan kerja. Kalau Jepang kan tadi Ibu bilang kan terbalik. Sekarang mungkin di Jepang disebut sebagai negara yang resesi seksual. Seksual bukan dalam pengertian seks yang kita kenal, tapi orang Jepang nggak mau punya anak gitu ya, Bu ya. Nggak mau didorong untuk punya anak, sehingga yang ada di piramida itu adalah yang atas semakin di tengah ini makin tua semua gitu. Yang generasi mudanya semakin jalan, dan memang kan ekonomi Jepang agak ini ya, Bu ya, dibanding sebelumnya mulai melambat ya, Pak ya. Ada pengaruh juga, ya. Betul. Ada pengaruh itu juga, walaupun ini bisa digantikan sebetulnya dengan teknologi. Tetapi bagaimanapun Jepang juga mengalami sekarang banyak daerah-daerah yang mulai ditinggalkan penduduknya, Pak. Dan itu kan sebetulnya juga mereka social cost-nya akan tinggi. Jadi Indonesia sedang pada situasi harusnya yang bisa dimanfaatkan untuk dorong pertumbuhan ekonomi. Nah, saya mau ke Indonesia lagi, Bu. Baik. Kan Pak Prabowo ini sudah menyatakan ingin mencapai 8% ya. Banyak yang pesimis terhadap hal ini, tapi juga tidak sedikit yang menganggap ini satu keinginan yang memang harus didukung. Menurut Ibu nih, 8% ini realistis atau utopis nih, Bu? Jadi kalau saya dalam posisi begini, Pak, kita harus dukung itu. Mengapa tadi sudah saya sampaikan, kita perlu untuk sampai Indonesia Emas 2045, kita perlu untuk mengkompensasi waktu COVID, kita perlu tadi menyiapkan lapangan kerja untuk bonus demografi, kita perlu keluar dari middle income trap. Jadi itu harus, Pak, dilakukan. Pertanyaannya bahwa ada tantangan, iya. Semua negara mengalami tantangan. Pertama, situasi globalnya. Misalnya kita sedang mengalami sekarang kan geopolitik ya, Pak. Ada perang Ukraina, Rusia, Palestina dan Israel. Kemudian ada perang dagang Amerika, China. Kemudian tambah lagi climate change. Itu semua negara juga mengalami. Kesiapan kita bagaimana? Dan kemudian sebetulnya kita juga sedang diuntungkan dalam situasi ketika kemudian COVID itu membuat rantai pasok terganggu. Rantai pasok itu penjualan barang atau input atau bahan baku dari satu negara ke negara lain. Kan itu menyebabkan harga komoditas naik, Pak. Indonesia diuntungkan sekarang. Kenapa? Karena perdagangan ekspor kita jadi tinggi. Kita surplus untuk komoditas. Ya, kita surplus kan, Pak. Dan surplus kita ini udah 4 tahun berturut-turut. Itu hampir 150 miliar US dollar yang lebih besar dari cadangan devisa kita yang sekitar 134 miliar. Walaupun kemudian pertanyaannya adalah, uang ini masuk nggak ke Indonesia? Kita nanti akan bahas bagaimana membawa eksportir itu untuk mau simpan hasil ekspornya di kita. Karena ketika dolar masuk, kemudian rupiah kan akan menguat, Pak. Ini nanti juga membantu kita di dalam penguatan nilai tukar dan juga nanti mengontrol inflasi. Jadi satu itu, jadi kita bisa dorong ekspor kita. Kemudian kalau orang bertanya, Bu Ani, gimana mungkin nggak sih? Kita harus optimis, Pak. Harus berusaha untuk itu bisa dicapai sehingga kalaupun nanti misalnya tidak 8%, tetapi mendekati 8% itu sudah jauh lebih baik. Nah, dalam konteks mencapai 8% tuh, Bu, kira-kira, bukan kira-kira, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi, variabel apa aja yang dapat mempengaruhi pencapaian 8% ini, Bu? Baik, jadi saya selalu mungkin sederhanakan ya, Pak ya, mengenai pertumbuhan ekonomi atau orang kenal dengan gross domestic product atau national output. Saya sering katakan itu kue nasional. Kalau kue nasional sebesar ini, itu komponen ingredients yang pertama adalah konsumsi masyarakat, Pak.
Jadi sebagian besar konsumsi masyarakat, saya buka data saya, sekitar 52,6% itu dari kue bulat ini adalah hasil dari konsumsi masyarakat. Mungkin Bu, perlu Ibu elaborasi lagi bagi penonton kita nih, konsumsi masyarakat tuh apa? Mungkin buat ekonom sih udah menjadi terminologi yang ini ya. Tapi buat pendengar yang lebih awam ya, itu kira-kira maksud konsumsi masyarakat apa gitu loh Bu? Jadi yang disebut dengan konsumsi masyarakat itu adalah belanja yang dilakukan oleh rakyat Indonesia yang digunakan untuk keperluan pribadi, Pak. Jadi misalnya kita punya mobil, kemudian mobil itu saya pakai untuk kebutuhan saya, mengantar anak sekolah, untuk belanja, itu berarti konsumsi mobil itu untuk saya. Jadi konsumsi masyarakat yang untuk kepentingan masyarakat sendiri itu komposisinya 52,6%. Kemudian yang kedua Pak, yang terbesar kedua dari 100% tadi kue nasional itu 29,7%-nya adalah investasi swasta. Yang disebut investasi swasta adalah belanjanya swasta, Bapak atau siapapun yang digunakan untuk bisnis, Pak. Perusahaan-perusahaan korporasi. Iya, betul. Jadi misalnya tadi saya beli mobil, konsumsi mobil, tapi mobil ini saya gunakan untuk disewakan atau digunakan untuk bawa barang-barang pabrik, itu swasta. Sekitar 29,7%. Yang ketiga adalah belanjanya pemerintah, Pak. Pemerintah punya belanja lewat APBN untuk infrastruktur publik. Jadi misalnya rumah sakit, jalan, pelabuhan, begitu. Jadi ini yang itu sekitar 7,2%. Oh, jadi nggak terlalu cuma di bawah 10%. Di bawah 10%. Jadi yang besar itu adalah konsumsi masyarakat, kedua investasi swasta, ketiga pemerintah, dan yang keempat Pak adalah net ekspor atau yang kita sebut surplus perdagangan. Ekspor kita dikurangi import itu kira-kira hanya 1,3%, Pak. Tapi kita sudah syukur Pak, karena dulu kita minus. Sekarang surplus 1,37%. Hanya memang ini catatan penting untuk ekspor kita, karena dulu di tahun 2021 itu pernah di angka surplusnya 18% Pak, kenaikannya. Sekarang ini cuma hanya 1,3% dan itu posisinya di 2023 ini di angka mendekati positif di angkanya sekitar 1,7% surplusnya. Jadi kalau kita bicara, tadi Bapak tanya, gimana caranya mendorong ekonomi? Pertama Pak tadi, karena konsumsi masyarakat itu 52% lebih, ini nggak boleh turun Pak. Sementara belanja masyarakat kan kita golongan 3 Pak. Orang miskin, golongan menengah, dan golongan kaya. Golongan kaya mungkin kita nggak usah bicarakan. Golongan miskin ini yang harus kita bicarakan, gimana caranya supaya golongan miskin naik belanjanya. Pemerintah punya social safety net atau bantuan sosial dan lain sebagainya. Jaringan itu Pak, supaya untuk tidak membuat golongan miskin makin miskin. Oke. Tapi kemudian pertanyaannya, cukup tidak ini? Orang miskin menurut saya harus juga diberdayakan dengan lapangan kerja Pak. Agar apa? Supaya nanti beban bantuan sosial atau social safety net-nya tidak semakin besar karena rakyat kecil ini punya lapangan kerja dan dia bisa bekerja. Dan katanya Bu, ada generasi Z setiap tahun 1,5 juta muncul dan mungkin bisa jadi pengangguran kalau tidak ditanganin. Ini data BPS terbaru Pak, itu ada 9,9 juta. Anak muda usia 15 sampai 25 tahun yang masuk dalam kategori non-employment, non-education, dan tidak di dalam pelatihan dan lain sebagainya. Jadi sekarang ada skill ya Bu ya. Nggak ada skills, nggak ada knowledge juga. 9,9 juta. Ya ini artinya kan kita bisa bayangkan ini kemungkinan masuk golongan bawah. Karena kalau ditanya alasannya, salah satunya adalah dia nggak punya income untuk sekolah, tidak punya pengetahuan dan lain sebagainya. Berarti ini yang harus kita berdayakan. Nah, nanti kita bicara mengenai education nih Pak ya. Jadi ini yang harus satu. Kedua, golongan menengah nih Pak. Golongan menengah ini yang sebetulnya kita kalau ekonomi sering membicarakan, seringkali agak terlupakan, tidak banyak mendapat semacam mungkin subsidi atau apapun dari pemerintah. Contoh Pak, golongan menengah ini adalah golongan anak-anak muda yang baru masuk kerja.
Mereka punya penghasilan, tapi ada yang punya kredit motor, kredit mobil, mungkin ada perumahan, rumahnya jauh di luar. Di Jakarta mereka udah nggak bisa beli kali Bu ya, Ya, dari pinggiran-pinggiran kan. ya. Jadi mereka biayanya besar, ada bunga sekarang naik kan Pak bunga. Jadi mereka sudah mengalami kesulitan. Sementara belanja mereka Pak, yang golongan menengah ini 50% lebih ke pangan. Masih untuk konsumsi pangan. Nah, kita berharap mungkin mudah-mudahan besok di golongan menengah ini ada semacam insentif supaya mereka tidak jatuh jadi miskin, Pak. Kalau yang miskin tadi ada kan bansos, PKH dan lain sebagainya. Kemudian ada pendidikan nanti, mudah-mudahan kita lapangan kerja. Jadi satu itu di consumption. Dan kedua di investasi Pak, di swasta. Ya mungkin juga kita tahu bahwa hari-hari ini kan suku bunga juga sedang tinggi ya Pak ya, karena Amerika sedang pada suku bunga yang tinggi, the Fed rate-nya kan tinggi. Otomatis Bank Indonesia juga naikkan suku bunga. Kita mengacu ke sana ya, agak menyesuaikan Pak, karena kalau tidak, kalau kita terlalu rendah, capital outflow terjadi. Misalnya Pak Wina punya uang dolar, kemudian di Amerika sekarang suku bunga kalau saya nyimpen deposito udah di hampir 5%. Terus Amerika sedang tumbuh. Kalau di Indonesia kemudian nyimpen di government bonds, saya ambil government bonds yang agak lebih tinggi ya Pak ya, itu sekitar 6%. Kemudian ada inflasi dikurangin realnya. Kan Bapak mikir, wah lebih baik enak di Amerika dong, yang ekonominya sedang tumbuh, yang ada potensi bunga. Kan Bapak capital outflow, dolarnya keluar. Kalau dolarnya keluar kan yang terjadi, rupiahnya melemah Pak, bisa jadi 16.000, bisa lebih. Bahaya buat kita, kenapa? Karena kalau rupiahnya melemah, kita import, kemudian impor ini digunakan sebagai bahan baku, kan dalam rupiah sudah mahal. Berarti harga outputnya. Jadi yang swasta ini mungkin perlu juga dicarikan solusi bagaimana mensiasati suku bunga yang tinggi. Salah satunya mungkin ini Pak, bagaimana perizinan jadi lebih mudah. Itu yang Pak Jokowi selalu ribut ya, berbelit-belit perizinan. Kemudian perizinan lebih mudah, lebih pendek waktunya. Kemudian ada kejelasan mengenai misalnya kalau swasta melakukan penelitian mengenai teknologi, begitu teknologinya jadi ada copyright yang dijaga gitu Pak ya. Jadi ini ada insentif lain sehingga orang lihat oh ya suku bunganya mungkin agak lebih tinggi tapi mudah kok perizinan, kemudian perpendek, kemudian ada demand misalnya begitu. Ini juga membuat investasi naik. Dan yang terakhir untuk ekspor Pak, ini mungkin juga kita perlu mengingatkan jangan tergantung pada ekspor komoditas. Karena komoditas itu catatan historis ya Pak. Komoditas itu sekarang apa aja sih? Batu bara, sawit, kemudian nikel, kan walaupun sudah hilirisasi ya Pak, kan baja begitu. Itu biasanya kopi, coklat, itu biasanya volatilitas harganya ada Pak. Sehingga bisa aja naik tapi bisa jatuh begitu. Jadi kalau bisa ini diolah di dalam negeri sehingga kita menjual komoditas yang sudah diolah. Jadi nilai tambahnya. Jadi sebetulnya kalau lihat dari situ ada peluang untuk bisa ke 8%. Nah, sebelum kita bahas itu Bu, tadi Ibu kan juga menyebut ada beberapa faktor ya. Kalau di masyarakatnya dulu Bu ya, sosiologis, itu apakah benar kita harus memperbesar kelas menengah supaya gap antara yang kaya dengan yang menengah tidak terlalu jauh, sebaliknya yang miskin dengan ini juga. Jadi kita memperbesar struktur itu di kelas menengah, gimana Bu? Iya Pak, itu logikanya adalah yang miskin kan harus kita angkat. Yang di menengah batas miskin itu harus naik ke menengah batas atas. Itu udah sesuatu yang lazim Pak, karena orang pasti niat bernegara adalah mensejahterakan rakyat, kan itu berartinya pendapatan per kapita dan dia harus naik ke kelas yang lebih tinggi. Itu sebabnya tadi rakyat miskin ini perlu punya lapangan kerja, perlu punya pendidikan supaya mereka bisa naik kelas Pak. Sementara yang sudah di kelas menengah, bagaimana caranya dia bisa naik kelas ke menengah yang atas. Jadi menengah bawah ke menengah-menengah, menengah-menengah naik ke atas. Betul ya. Jadi yang di bawah ini, kenapa? Karena kalau kemudian kelas menengah ini bisa lebih besar, artinya kan belanjanya juga income per kapitanya atau pendapatan perorangannya jadi naik,
maka belanjanya juga akan lebih baik, Pak. Dan ini bisa mendorong ekonominya tumbuh lebih baik, begitu Pak Windu. Nah, tadi Ibu sebut ada faktor konsumsi masyarakat, ya, kemudian ada investasi swasta ya. Kemudian ada APBN, ya, belanja pemerintah, ya. Biaya pemerintah ini. Nah, kalau dilihat dari untuk stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, perbandingan antara faktor-faktor ini gimana sih, Bu? Sebenarnya mana yang perlu diperbesar atau diperkecil atau sejajar, bagaimana? Jadi begini, Pak. Pemerintah itu sebetulnya kalau kita bicara teori dan aplikasinya, itu adalah stabilizer, Pak. Jadi pemerintah perlu masuk ketika perlu menolong ekonominya. Misalnya ketika COVID kemarin swasta berhenti, ekspor berhenti, ya pemerintah harus ada di sana. Karena harus menjaga mengenai public sektornya jalan, masyarakatnya harus cukup makan, kesehatannya terjaga, pasti harus masuk. Tapi ketika ekonominya sudah mulai bergerak, maka yang jadi motornya itu satu adalah masyarakat tadi, Pak, karena income-nya sudah naik, kemudian private sector, dan yang ketiga kemampuan kita berdagang, perdagangan internasional tadi, net ekspornya. Jadi harus beralih ke sana. Nah, pertanyaan berikutnya adalah di negara maju, contohnya Korea Selatan dan Singapura, Pak, itu sebetulnya mereka pernah ketika bergerak dari negara menengah menjadi negara maju, mereka itu mengembangkan industri manufakturnya, Pak. Jadi industri manufaktur di Korea Selatan, saya berikan datanya, di tahun 96 itu kira-kira 24,7% dari GDP, kue nasional. Jadi industri manufakturnya hampir 25%. Singapura itu 26,6% tahun 91, hampir 27%. Kita pernah, Pak, di 2002 itu 32% dari kue nasional. Tapi sekarang di 2022 merosot tinggal 18%, Pak. Signifikan juga ya, Bu, ya. Itu kenapa tuh, Bu, bisa gitu? Nah, ini kan industri manufaktur, kenapa disebut sebagai prime mover? Karena biasanya industri manufaktur itu padat tenaga kerja, Pak. Dia labor intensif. Sehingga kalau dia berkembang, banyak orang bekerja. Pengangguran turun, begitu ya, Pak. Tapi kemarin COVID merubah sangat. Kemudian kedua, sekarang banyak teknologi baru, banyak digitalisasi. Mungkin akan berpengaruh kepada komposisi penggunaan tenaga kerja. Tapi kita harus kembali, Pak, paling tidak ini ke depan, industri manufakturnya ini kita kembangkan. Kan ada hilirisasi. Jadi hilirisasi harus kemudian di bagian berikutnya adalah pengembangan industri yang menangkap hasil hilirisasi untuk dijadikan produk lanjutan. Nah, pertanyaannya kemudian kalau misalnya teknologi, kemudian digitalisasi, membuat manufaktur itu menjadi akan lebih capital intensif, agak kurang labor intensifnya begitu, Pak. Kita punya pariwisata loh, Pak. Jadi bisa kita geser itu. Hanya memang, Pak, karena pariwisata itu unik, dia butuh kualitas SDM yang lebih baik. Kan harus bisa menjual kita. Harus bisa bicara dengan baik, harus bisa meyakinkan wisatawan, harus bersih, harus bisa manage. Agak lebih beda dengan kalau bekerja di pabrik. Jadi ini human capitalnya, knowledge-nya itu harus lebih dinaikkan. Tapi pariwisata, Pak, kita tahu, Pak, Korea Selatan, Bapak kan, Jepang, Thailand, ini pariwisatanya, Pak. Mereka menjual dengan kemasannya unik, Pak. Jadi misalnya gini, di Thailand atau di Korea Selatan. Jadi misalnya dia wisatawan asing masuk. Itu hotelnya, Pak, dan bis transportasinya itu disubsidi pemerintah. Jadi saya datang bisa murah, Pak. Nginap di hotel murah, transport murah, tapi hotelnya bagus. Hanya kemudian di mana negara ini dapat ketika hotelnya itu harus menyediakan makanan yang dibeli dari petani, Pak. Sehingga hotelnya jalan, mungkin murah kita nginepnya, tapi hotel itu memberi nilai tambah bagi petani. Kemudian Bapak diajak wisata jalan-jalan ke tempat yang menghasilkan produk, misalnya ginseng lah di sana. Itu kemudian atau kosmetik ya sekarang, atau karena K-pop ya. K-pop kan. Kemudian ini, Pak,
ini di-link dengan petaninya. Jadi petani-petaninya itu hidup. Jadi kelihatannya ada cost dari subsidi dan belanja wisatawan asing itu kan luar biasa, Pak. Itu ketutup itu subsidinya. Jadi mungkin hal-hal seperti ini bisa kita adopsi untuk Indonesia. Bagaimana misalnya wisatawan di Bali, tapi itu link, Pak, dengan pertanian. Pertaniannya bisa di Bali, bisa di Jawa, untuk menyediakan konsumsi per hotel dan lain sebagainya. Artinya memang ini perlu koordinasi, perlu. Saya lihat beberapa hal itu. Gitu. Nah, tadi wisata, Bu, kalau kita lihat kan kita juga harus berterus terang, banyak sarana prasarana di tempat wisata yang bagus. Nggak ada, taruhlah kita mau ke Raja Ampat nginep aja kan udah susah, Bu. Terus ke beberapa daerah lain, nggak usah itulah yang terkenal itu di Sulawesi Utara kan, hotelnya juga kami ke sana susah mencari tempat. Artinya yang Ibu uraikan itu mungkin perlu memang tantangan yang lebih dikerjakan lebih intens ya, Bu ya. Baik, Pak. Jadi tadi saya sampaikan bahwa saya juga surprise, Pak, waktu ke Korea. Kenapa kok hotel ini betul, Pak, sarapan paginya dia siapkan dengan baik, dengan harga yang demikian murah. Saya sempat juga bertanya, apa Anda tidak rugi? Karena nggak masuk, Pak, hitungannya. Terus nih mereka jawab, dia kan dengan tenang mengatakan, oh enggak, kami disubsidi, jadi kami pasti untung. Ada wisatawan, kami pasti untung. Dan ketika kami beli dari petani, petaninya juga disupport. Jadi kita nggak bicara mengenai subsidi harga dan lain sebagainya, tapi langsung pembeli di level petani ada dari hotel yang bersangkutan. Hotelnya bersih, Pak. Hotelnya bersih dengan kamar yang baik. Jadi sebetulnya ini kemudian bisa kita kerjakan, tetapi memang betul pendampingan, disiplin, begitu human capital yang tadi bisa mengelola dengan baik. Saya pikir harusnya bisa lah dilakukan. Saya optimis karena kita kemudian punya sebetulnya kan secara culture ya, Pak. Kita kan saling menolong, gotong royong, saling support. Terbukti waktu COVID ya, Bu ya? Iya, Pak, kan? Langsung masyarakat bergerak, menolong orang yang itu kan bisa kita jaga terus. Jadi sebetulnya untuk mengembalikan sektor industri manufaktur tadi yang kita tertinggal, kita belum masuk negara maju tapi sudah turun, kita bisa masuk ke pariwisata. Memang betul nanti ada IT dan teknologi. Ya ini sebetulnya kerja bareng, Pak, kerja tim. Tapi kalau manufacturing kan, Bu, kalau kita lihat Indonesia misalnya dibanding Vietnam, dibanding yang dulu negara-negara terbelakang ya, Indonesia sudah menengah. Itu sekarang mereka lumayan tumbuh ya manufacturing. Sementara kita masih stagnan lah katakan kalau kita lihat average-nya. Gimana, Bu? Apa penyebabnya, Bu? Jadi gini, Pak, contoh saja, saya ambil contoh yang paling sederhana, industri tekstil, produk tekstil, alas kaki dan garment. Kita kan sebetulnya eksportir utama ke Amerika. Amerika itu mitra dagang kita yang besar, Pak, dan kita selalu surplus, dan surplusnya nilainya tinggi. Tetapi belakangan ini ketika Amerika ekonominya turun, akibat COVID dan kemudian akibat inflasi yang tinggi dan mereka merem belanjanya, kan yang terkena pertama kali kalau orang income-nya turun kan bukan pakaian, Pak, nggak mikir lagi beli pakaian, sepatu dan lain sebagainya, dia mendahulukan makan. Sehingga permintaan tekstil, produk tekstil, sepatu dan garment kita itu turun, Pak, di Amerika. Tetapi hari-hari ini kalau Bapak lihat catatan Vietnam dan Bangladesh, ekspor tekstil, produk tekstil, sepatu dan garment itu naik luar biasa. Sementara faktanya di kita banyak yang tutup. Itu kenapa, Bu? Pindah kan dari Jakarta pindah ke Jawa Tengah. Karena, Pak, Bangladesh dan Vietnam itu masih buruhnya murah. Jadi masih mereka unggul dari cost buruh. Sementara kita di Indonesia karena income per kapita atau pendapatan per orang sudah menjadi 5.200, kan buruh juga ikut naik, Pak. Sehingga tidak cost-nya jadi naik. Nah, kemudian yang kedua, Vietnam juga mulai memasukkan teknologi. Dan tadi, Pak, artificial intelligence misalnya, digitalisasi dan sebagainya. Kita ini bagaimana? Jadi sebetulnya kita masih punya harapan tekstil, produk tekstil dan garment sepatu masih ada, Pak.
Masih terbuka ya, Pak? Masih terbuka. Bagaimana kemudian ini bisa kita berikan entah insentif atau bagaimana sehingga kita bisa kompetitif terhadap Vietnam, kompetitif terhadap Bangladesh, sehingga kita tetap bisa menguasai pasar Amerika misalnya. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Karena kalau kita kemudian bicara manufaktur, mencari upah buruh murah ya nggak bisa Pak, karena nggak zamannya lagi Bu. Iya, karena income per kapitanya sudah naik, kan nggak mungkin juga Pak. Jadi sementara Vietnam dan Bangladesh income per kapitanya masih di bawah Indonesia. Jadi dari situ tetapi kita masih punya kesempatan untuk menggunakan teknologi dan kalau digitalisasi. Swasta tadi Ibu sebut teknologi, mungkin memang kemudian hadirnya teknologi mengurangi sebagian pekerja ya. Tapi kan juga menciptakan pekerjaan lain ya kan. Ada pengalihan. Nah, apakah industri-industri terutama swasta ya, sudah siap Bu mengalihkan? Tukang parkir aja kan sekarang nggak ada Bu. Dia masuk pakai di tap, di apa kita bayar di kasir-kasir, saya di toko buku, di toko-toko sport, saya lihat mana nggak ada lagi kasir, kita cemplungin aja barang kita. Oh ada 4 item sekian, Anda pakai credit card atau pakai debit dan sebagainya. Nah, apakah proses ke arah itu untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah terjadi? Nah, jadi sebetulnya ada 2 sisi ya Pak. Satu pertama dari sisi swasta. Ketika swasta beralih kepada teknologi, otomatis pasti akan mengurangi tenaga kerjanya. Ini sebetulnya titip pesan juga kepada teman-teman di swasta. Bagaimana kalau juga membantu pekerja-pekerja yang akan diberhentikan dengan itu Pak, semacam pelatihan Pak, untuk meningkatkan skills-nya. Sehingga ketika dia berhenti, dia bisa pindah, tadi saya katakan ke pariwisata misalnya, atau ke usaha kecil menengah yang dia bangun sendiri, karena dia sudah dibantu. Berarti swasta pasti harus investasi lah, nggak apa-apa lah. Kita berharap nanti pemerintah berhitung bagaimana swasta melakukan itu, kemudian bagaimana pemerintah kan bisa juga mensupport, misalnya dari sisi tadi, misalnya perizinan yang lebih mudah, sehingga cost-nya bisa dialihkan. Kedua, pemerintah juga bisa Pak. Jadi pemerintah juga bisa memitigasi sekarang sektor-sektor mana yang akan dijadikan menampung pindahan dari manufaktur yang pindah ke teknologi digital untuk masuk di sektor pariwisata. Kira-kira butuh apa? Nah, ini pemerintah juga bisa siapkan. Kan kalau tidak salah ada kartu pekerja atau apa itu, mungkin training-trainingnya diarahkan yang untuk bisa dukung pariwisata, yang diarahkan untuk bisa mendukung misalnya sektor-sektor lain yang kita anggap bisa menjadi pengganti untuk men-tap tadi pegawai-pegawai dari manufaktur yang beralih kepada teknologi. Tapi memang ini butuh data dan Bapak butuh koordinasi, ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bapak paham ya mungkin yang BKPM, kemudian nanti mungkin dari pemerintah sendiri bagaimana melihat ini situasinya, tetapi sektor pariwisata bisa menjadi jembatan gitu Pak. Iya, jembatan untuk kemudian dia bisa menjaga ini. Dan tadi yang penting juga mungkin usaha kecil menengah kita kan. Nah itu Bu, mengenai usaha kecil menengah, termasuk sektor informal itu, peranannya di dalam pertumbuhan ekonomi ini gimana? Kalau kita lihat kan dulu nggak ada tukang gojek, nggak ada, sekarang nggak hampir semua jadi tukang ojek, jadi ini pengangguran dalam tanda kutip itu menjadi berkurang. Gimana Bu, termasuk UKM tadi ya? Iya Pak, jadi sebetulnya kita ini juga banyak diuntungkan oleh usaha kecil menengah. Karena sebagian besar ekonomi kita ketika dulu kita pernah mengalami jatuhnya ekonomi tahun 97-98, yang menjadi penyelamat itu kan usaha kecil menengah Pak. Karena mereka survive, karena mereka kan punya biasanya menggunakan modal sendiri, modal pinjamannya relatif terbatas, jadi mereka bisa tahan begitu. Tetapi di sekarang ini usaha kecil menengah itu juga punya banyak tantangan dari komoditas-komoditas sejenis yang masuk dari pasar ekspor. Gitu Pak, itu satu. Juga banyak tantangan-tantangan dari bisnis-bisnis lain kan begitu. Contohnya saja, ini satu juga yang menjadi isu menarik. Misalnya dia mengolah garmen gitu Pak. Ini sekarang kan banyak sekali garmen murah Pak di yang harganya kalau kita bayangkan
harga segitu ongkos kainnya, ongkos jahitnya kan Nggak nggak mungkin sampai begitu situ, kan ya. Pak masuk di situ. Berarti kan di sana harus upah buruhnya murah sekali sehingga masuk. Jadi usaha kecil menengah ini juga punya kompetisi yang juga agak tinggi sekarang. Dan kedua juga kan sebetulnya usaha kecil menengah ini juga mulai masuk ke pinjaman dan lain sebagainya. Situasi bunga juga mulai naik. Jadi ini juga harus menjadi salah satu sebetulnya pilar untuk dorong ekonomi dan bagaimana sebetulnya usaha kecil menengah ini kalau boleh naik kelas, Pak. Jadi jangan kecil terus naik, menengah naik besar. Dan kuncinya cuma satu, Pak, itu tadi. Manajemen, dan manajemen itu di belakangnya adalah human capital. Nah, ini bagaimana artinya kita mereka harus dilatih, harus diberikan kayak edukasi semacam itu ya. Ya. Edukasi. Nah, apakah Bu perlu sekali UKM menengah ini dikonek dengan industri-industri terutama yang dari pemerintah agar mereka bisa naik kelas, agar pasarnya lebih luas dan sebagainya. Networking itu kan pasti harus ya Pak, perluasan network. Kan itu kita kalau di dalam teori manajemen pemasaran, networknya makin luas berarti kita makin bisa lebih bisa bekerja lebih banyak. Tetapi kemudian kan kembalinya adalah bisakah dia efisien, Pak? Networknya boleh banyak, tapi kalau dia nggak efisien ya tutup juga. Efisien dan efektivitas di UMKM-nya ini. Tadi kembali lagi saya sampaikan Pak, perlu human capital yang baik, karena kemudian efisiensi ini bisa dibangun. Dan ini mau nggak mau Pak, nanti UMKM kita perlu bersentuhan dengan digital Pak. Kan sekarang belanja juga bisa dengan e-commerce. Saya lihat tukang somai di Jalan Sudirman, udah pakai itu ya Pak ya? Pakai QR gitu. Oh itu saya tanya kenapa? Oh enggak, karena dia cuma buruh Bu, bahwa somainya yang punyanya itu kalau pakai QR lebih terjamin gitu. Ya karena langsung masuk langsung kan masuk. Pak, iya. Tapi juga pedagang-pedagang lain udah mulai pakai itu, misalnya di Sarinah yang di bawah itu nggak ada cash lagi Bu. Ya, jadi itu Pak, jadi pengenalan itu kan, tapi masalahnya kan ini mungkin di Jakarta. Iya betul. Kita belum bicara bagaimana di daerah. Apakah di daerah kemudian sudah terbiasa juga menggunakan digitalisasi, kemudian perluasan marketing, gimana dia bisa mengemas yang menarik. Bapak kalau jalan-jalan ke Thailand itu kan di sepanjang jalan sebetulnya manisan atau cuma jambu yang dipotong, semua orang sepertinya sampai duren Bu ya. Lah, ya kita kan sebetulnya bisa lakukan itu Pak di kita. Kita juga punya jambu dan lain sebagainya. Tapi kan kalau kita jalan-jalan, mohon maaf misalnya ke salah satu pasar baru itu yang ada, kan beda dengan kalau kita bayangkan di Thailand, sama-sama jambunya Pak. Tapi kemudian image-nya itu bisa berbeda. Nah ini tadi cara mengemas, kemudian cara menjual. Jepang Pak, itu makanan kecil-kecil kan kemasannya cantik-cantik Pak. Dia naik harganya karena orang lihat. Kan? Nah, sampai sejauh mana kita bisa lakukan itu. Kemudian misalnya produk bisa tahan lama. Di negara-negara Asia yang lain, produk bisa lebih lifetime-nya sebelum expired-nya bisa lebih panjang. Kan proses vakumnya dan lain sebagainya. Kita jadi hal-hal seperti ini kelihatannya remeh-temeh kecil, tetapi ternyata packaging. Baru mulai kayaknya kita Bu, sekarang udah ada teknologi sederhana packagingnya bisa. Saya lihat kalau ke UKM.